tapi di Alkitab dibilang giant fish. Artinya, halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kita pada pagi hari ini? Luar biasa banget ya. Ya, bersyukur pada Tuhan kita masih diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, atau mata yang jeli ya. Meskipun pada saat ini kita tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan, tidak bisa datang ke gereja, tapi kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan cara ibadah online. Nah, mari kita persiapkan hati kita menutup mata kita melipat tangan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa datang kepadamu ya Tuhan. Meskipun kami tidak bisa datang ke gereja ya Tuhan, tapi kami bisa tetap memuliakan-Mu, tetap memuji Engkau, Raja di atas segala raja ya Tuhan, yaitu kami datang kepadamu dengan mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Mungkin mereka karena terbiasa sudah di rumah, mereka lupa hari ini hari apa, tapi biarlah Engkau yang mengingatkan pada mereka bahwa setiap hari Minggu mereka bisa juga mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Tolong juga Engkau berikan kesehatan kepada setiap anak-anak sekolah minggu kami, untuk lause-lause kami ya Tuhan, yang sebentar lagi juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang mereka dengar pada pagi hari ini Tuhan, benar-benar bisa mereka ingat dan membuat mereka semangat ya Tuhan, untuk selalu datang kepadamu ya Tuhan, dan menjadi anak yang tak setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita sama-sama mengangkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Karena ini adalah hari Tuhan, biarlah kita bersama-sama bersungguh-sungguh memuji Tuhan kita. Mari katakan, hari ini harinya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, betul ya adik-adik ya, hari ini adalah harinya Tuhan. Biarlah kita benar-benar bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan benar-benar mengikuti ibadah online ini dengan baik. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih, adik-adik di rumah setiap malam ada baca kitab suci nggak? Oh, ada yang lupa ya? Oh, ada yang katakan, oh lupa Lause, aduh malas Lause baca Alkitab. Nah, adik-adik, sebenarnya kalau kita diajarkan kita harus selalu membaca firman Tuhan. Mungkin terkadang kita membuat kita malas ya adik-adik, tapi firman Tuhan itu harus kita baca karena ada pedoman hidup kita. Karena kita bisa tahu apa yang Tuhan mau, yaitu dengan baca kitab suci. Mari kita sama-sama kita ngangkat pujian, baca kitab suci. Semua udah tahu ya adik-adik ya, baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Oke, selanjutnya kita akan menyerahkan kepada Lause yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan baik ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita berjumpa perdana di video Sekolah Minggu Kemah Injil. Nih, keren ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari satu orang yang luar biasa. Jadi, hari ini Lause mau cerita tentang yang ada hubungannya dengan ini loh. Coba adik-adik lihat dulu. Wow, ada apa itu? Ada ikan, ada laut, ada samudra, ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau cerita tentang seorang tokoh yang sangat terkenal. Dari kecil kita sudah pernah mendengarkan kisah yang luar biasa tentang Yunus. Nah, kalau Lause bilang Yunus, teringatnya lagu apa? Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Yunus di perut ikan, bener? Iya. Jadi adik-adik, di Alkitab tidak ada dibilang ikan paus. Nah, jadi adik-adik kan sering bilang Yunus ditelan ikan paus. Wah, kita tidak tahu sebenarnya itu ikan apa, tapi di Alkitab dibilang giant fish, artinya ikan yang sangat gede banget. Nah, ternyata di samudra yang diciptakan oleh Tuhan, di dalamnya itu adik-adik banyak sekali ikan-ikan yang luar biasa. Ikan-ikan dari yang sangat besar sampai yang kecil-kecil, ikan teri juga ada, ya kan? Nah, jadi hari ini kita dengarkan ya, sama-sama kita dengarkan cerita tentang Yunus. Adik-adik, kalau ada Alkitab di rumah, buka Alkitab di Perjanjian Lama, Kitab Yunus, oke? Nah, di Kitab Yunus itu adik-adik bisa baca ya dari awal sampai akhir. Itu enak banget ceritanya. Ceritanya enak banget kayak kita membaca buku cerita. Tapi ingat, ini kisah nyata ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Yunus. Di Alkitab dikatakan Yunus dipanggil oleh Allah untuk pergi ke satu kota bernama kota Niniwe. Adik-adik bisa lihat ya, ada peta di belakang Lause. Di kota Niniwe. Nah, ternyata adik-adik, di kota Niniwe ini ada banyak sekali orang-orang yang sudah terkenal jahat, suka mukul, suka bully, suka ngejek, suka berbohong, banyak lagi yang mengerikan bahkan ya. Jadi itu mendukakan hati Allah. Jadi Allah tidak suka melihat hal-hal yang jahat di kota Niniwe. Tapi Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita mau mengampuni orang yang mau bertobat. Untuk itu Tuhan memanggil siapa? Ayo tadi memanggil Yunus. Yunus berpikir, ya Tuhan, aku disuruh ke Niniwe. Niniwe itu orang-orang yang jahat banget. Udah terkenal itu jahatnya, bandelnya itu. Masa saya disuruh ke Niniwe? Gak salah tuh Tuhan. Wah, ternyata memang Tuhan mau Yunus pergi ke Niniwe. Yunus gak mau. Dia berpikir, bagaimana ini supaya aku bisa lepas tidak ke Niniwe? Bagaimana nih, enak aja masa mereka yang jahat ini mendapat pengampunan. Saya maunya pergi aja dari Niniwe, mengerikan sekali ke sana. Saya gak mau ke sana, saya mau melarikan diri. Akhirnya adik-adik, Yunus melarikan diri dengan sebuah kapal di laut menuju ke Tarsis. Adik-adik bisa melihat ya, Niniwe ke Tarsis. Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain.
Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Nah, adik-adik, ketika Yunus sudah pergi mengabarkan tentang Allah kepada orang Niniwe, supaya orang Niniwe bertobat, ternyata benar orang Niniwe mau bertobat. Mereka mau melembutkan hati mereka dan bertobat, meminta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan memang benar mengampuni mereka. Jadi adik-adik, dari cerita Yunus kita belajar apa? Kita belajar bahwa setiap orang yang mau bertobat, yang mau mengakui kesalahannya, Tuhan akan memberi ampunan. Ya, menyatakan bahwa Tuhan sayang kepada semua orang. Ya, nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang Yunus. Kita belajar apa? Belajar taat. Belajar taat, ya, bahwasannya apa yang diminta oleh Tuhan kepada kita, ya, apa yang diajarkan oleh Tuhan, hal-hal yang baik, hal-hal yang diminta kepada kita untuk kita lakukan, mari kita lakukan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama berdoa adik-adik. Ya Bapa yang di sorga, terima kasih hari ini kami bisa mendengar dan belajar tentang Yunus. Kami mau menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan dan kami mau menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga mengasihi orang lain dan mengampuni orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. God bless.